Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawaina al-ijtima' wal intifa' kama intifa'aluna nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hadd 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wa tabi'i as-salaf wa 'ala al-huda wa dilal 'ala al-khair ibtiga ajala maradati wa qurbihi wa thawabi rabbi zidna ilman wa fahman wa aklan ya akramal akramin. Haqqi sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah alaina auladana wa azwajana futuhal arifin wa faqihna fid din wa ihdina ila sabil jism salil alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam yang penuh berkah, waktu yang istimewa di tempat yang mulia. Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan kita, Allah takdirkan kita bisa berjumpa bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita, berjumpaan kita menjadi sebab Allah kumpulkan kita di dunia sampai surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segenap orang-orang tua kami, pengurus masjid Musalla Al-Firdaus serta semua jamaah Bapak Ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita kirimkan Fatihah untuk kesembuhan orang tua kita bersama, yaitu Ibunda Nurimah binti Cik Noni, merupakan uyang dari Mas Aziz, insyaallah biniyati syifa tul umus wal afiyah wa awsana bi du'a syifa biniyati Allah yashfiha syifaan ajilan syifaan taiman la yughadiru saqaman wala alaman bi jahi sayyid wa adnan wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kita semua mungkin yang sedang terkena penyakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ala hati niyah khulatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang begitu besar ada di malam Jumat dan kita bisa isi bainal isya'in, antara maghrib dan isya' dengan ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan telah meninggalkan kita, Syawal pun telah meninggalkan kita. Kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, itulah bulan Zulhijjah, di mana Allah sebutkan dalam Al-Quran 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari-hari istimewa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashar. Wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashar, dan malam yang 10. Nah, hari yang 10 itu yang dimaksud oleh para ulama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka hari-hari istimewa yang luar biasa, dan kita berada di Asyurul Hurum, bulan haram. Nah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Maka luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiah, bisa mengisi waktu yang penuh berkah dengan taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan sedikit mengkaji, mempelajari, mengambil hikmah dari pelajaran yang luar biasa dari kisah keluarga, Masya Allah, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ini keluarga Nabi Ibrahim, nanti anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, yang luar biasa. Nah, Allah sebutkan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, adalah Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah agar dihadirkan anak keturunan yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan untuk anak keturunanku. Dan dari doa Nabi Ibrahim lah lahir sosok termulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu kisah yang luar biasa, yaitu saat pengorbanan Nabi Ibrahim. Nah, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail namanya diabadikan dalam Al-Quran, dikenang sepanjang sejarah, dan kita setiap salat dalam salawat menyebut nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Luar biasa. Nah, termasuk Nabi Ulul Azmi. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, Allah pilih 313. Dari 313, Allah pilih 25. Dari 25, Allah pilih 5.
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 Nabi istimewa, Nabi ulul azmi yang luar biasa. Maka Nabi Ibrahim salah satunya. Beliau Nabi yang termasuk yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya. Dan juga Nabi Ismail. Dan kalau kita lihat luar biasa. Anak, ayah, dan anak. Istri yang ceritanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada kisah-kisah menarik. Maka yang kita ingin ambil pelajaran adalah bagaimana Nabi Ibrahim menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang penuh berkah. Dan lahir anak keturunan soleh-solehah. Dari Nabi Ibrahim ini banyak para rasul. Nah, para nabi yang nantinya luar biasa. Nah, jadi dari Nabi Ibrahim. Maka dalam Al-Quran, nah, Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim itu luar biasa menghadirkan Nabi Ismail. Nah, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim, nah, itu ketika bermimpi 3 kali berturut-turut. Mimpi para nabi adalah wahyu. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu. Untuk apa? Untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, bermimpi. Maka Nabi ketika bermimpi itu adalah wahyu. Kemudian dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian dikabarkan kepada anaknya Nabi Ismail. Wahai anakku, aku mimpi seperti ini. Nah, disuruh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah. Untuk menyembelih dirimu. Maka apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, if'al. Nah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Bayangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak, kok bisa anak umur 7 tahun nah mau dikorbankan oleh seorang ayah? Nah, kalau tidak sudah dididik oleh ayahnya luar biasa, ditanamkan keimanan, ditanamkan budi pekerti yang luhur. Nah, bayangkan kalau zaman kita. Nah, kita Nabi Ismail dulu. Kalau zaman kita, nah, kalau anak kita suruh saro dikit, nah, ngapun aku tuh, bah. Nah, bapak apa yang sudah tua? Aku nih masih muda, masa depan aku masih panjang. Tapi jawaban Nabi Ismail luar biasa. Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan wahai ayah. Kalau ini perintah Allah, lakukan. Kau akan dapati aku termasuk insyaallah orang-orang yang sabar. Maka tidak seketika itu setan itu langsung datang menemui istri Nabi Ibrahim. Nah, datang menemui istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Didatangi. Nah, apa kata setan? Mengabarkan, wahai Sarah, nah, kau tahu dah anakmu mau dibawa kemana? Nah, apa jawab dia? Nabi Ibrahim akan menyelesaikan tugasnya. Nah, kau dah tahu kalau anakmu akan dihabisi. Nah, maka kata istri Nabi Ibrahim, aku tahu, tapi karena itu perintah Allah, dilakukannya, maka aku pun lapang dada. Nah, sudah pergilah kau. Jadi yang pertama digoda itu adalah istri tercinta. Jadi biasa. Nah, nanti godaan itu datang dari istri. Nah, ada suami mau sedekah. Pak, aku mau sedekah. Aku mau bangun masjid. Aku mau nolong anak yatim. Ngomong sama istri. Pak, ma, gimana, ma? Sudahlah, Pak. Nah, daripada papa ngenjuk fakir miskin, mama ini juga miskin. Nah, daripada papa ngenjuk anak yatim, mama ini juga yatim. Nah, walaupun umur 45 ini kan, wong tua tidak kati lagi yatim juga. Udah, tidak usah peduli yang lain. Keluarga kita masih kurang. Nah, masih banyak ujian, cobaan. Pertama datang dari istrinya. Tidak mempan, dilempar batu. Maka itu kisah. Nah, lempar jumrah tuh, lempar batu. Setelah itu datangi Nabi Ismail. Wah Ismail, kau tahu tak mau dibawa kemana? Ayahku mengajak aku, akan menunaikan hajatnya. Masya Allah. Idhabu fa'idhab syaitan. Setelah itu, datang kepada Nabi Ismail. Didatangi. Tahu tak kau? Kalau kau ingin dihabisi oleh ayahmu. Nah, atas perintah Allah. Apa kata Nabi Ismail? Kalau itu perintah Allah, biarlah aku menerima dengan lapang dada. Masya Allah. Perintah Allah, laksanakan. Biarlah. Pergilah. Idhab. Pergilah kau. Maka pergilah kepada Nabi Ibrahim. Setan pindah kepada Nabi Ibrahim. Pindah. Mau dibawa kemana anakmu? Nah, aku akan menunaikan perintah Allah. Nah, nanti kau hilangan anak, hilangan keluarga. Di mana? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau, Masya Allah, tetap menjaga, konsisten beliau. Nah, saat melakukan itu, biarlah. Ini perintah Allah. Maka Allah ganti akhirnya nanti. Maka ini luar biasa pelajaran. Setiap keluarga yang akan berbuat kebaikan, pasti ada cobaan. Setiap kita.
yang ingin berbuat baik, yang ingin melakukan misi-misi amal soleh, maka Allah pasti uji kita. Satu, ujian itu melalui musuh abadi kita, setan. Nah, dua, ujian itu datang melalui hawa nafsu kita yang ada dalam diri kita. Setan membisikkan, kemudian nafsu kita bergejolak. Nah, dan yang ketiga, ada ujian dari orang-orang yang memiliki misi seperti setan. Nah, tiga musuh kita. Satu, setan yang tidak terlihat. Dua, nafsu yang dalam diri. Tiga, ada ujung pelembang jelmaan setan. Nah, ada. Kalau itu bentuknya setan yang tidak terlihat, kita cukup baca a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Maka setan akan pergi. Datang. Wasok dari hawa nafsu kita. Sudahlah. Tidak usah sedekah. Nanti kau miskin. Nanti kau susah. Nanti berkurang hartamu. Nah, tidak usah sholat. Tidak usah ke masjid. Nah, walhasil. Di wadah nafsu kita ngajak. Inna nafsala amaratu bisu. Nafsu ngajak untuk jahat. Nafsu ngajak untuk leha-leha. Sudahlah, kau capek baru balik begawi. Tak usah ke masjid, tak usah dengar ceramah. Besok masih ada. Nafsu kita menggoda. Nah, apalagi ini ada bola ini. Ada sinetron ini. Digoda kita, nafsu kita. Akhirnya kita tetap pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung. Jalan. Tiba-tiba tengah jalan ketemu kawan, CS Lamo. Besti kita. Lur, nak mana lur? Nak ada pengajian? Sudahlah lur. Bentar lagi nak selesai pengajian tu. Mampir ke rumah. Kenapa lur? Kita ngerumpi bentar. Kaget tenang unjuk pempek telok dua ekor. Bebelok akhirnya dia. Sudah kalau begitu, dah lemak juga nak datang pengajian, nak selesai juga pengajian tu. Walhasil, akhirnya berbelok. Ini setan yang lebih berat. Nah, ini kalau kita baca ta'awudz, kita baca a'udzubillah, kawan bisa baca Fatihah. Oh, ini musuh lebih berat. Maka ini penting kita punya partner, punya kawan, punya sahabat yang menolong kita dalam taat. Harus punya. Siapapun kita harus punya partner dalam kebaikan. Aktsiru minal asdiqai salih fa innalahu syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyak teman orang saleh karena mereka akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita ketemu dengan kawan-kawan baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Berjuang. Tiga ini selalu ada dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Nah, jangan melampaui batas. Nah, saat maksiat tobat. Saat terjerumus dan keburukan cepat balik lagi. Masya Allah. Maka kita berjuang sampai wafat husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah Nabi Ibrahim mengalahkan setan dari, Masya Allah, dan Allah berikan anugerah yang luar biasa, diganti oleh Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim, diganti oleh Allah dengan kambing gibas dari surga, diganti. Jadi perjuangan itu tidak akan sia-sia. Pasti Allah ganti dengan yang terbaik. Nah, maka ini harus kita yakinkan betul. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki anak. Dan ini jadi pelajaran. Kalau kita ingin punya anak soleh-solehah, maka ini harus kita ajarkan. Satu, kuatkan keimanan mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Perintah Allah. Jadi prioritaskan perintah Allah sebelum perintah yang lain. Untuk kita dan keluarga kita. Nah, kita harus tegas. Ibu-ibu harus tegas. Nah, sholat. Nah, ngaji. Nah, nutup aurat. Nah, suami pun sama. Mama, kalau ke pasar harus tutup aurat. Nah, anak-anak putri, kalau ke pasar harus jaga. Kalau sekolah, tutup. Jangan sampai terbuka aurat. Kita ada saatnya harus tegas. Nabi Ibrahim luar biasa mendidik bahwa keluarga yang paling prioritas perintahnya adalah perintah Allah. Maka kita harus berjuang. Satu, tanamkan keyakinan, tanamkan keimanan di hati keluarga kita, terkhusus anak-anak kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang perintah tertinggi itu adalah salat. Jadi, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Maka nanti Nabi Ismail itu disebut Allah dalam Al-Qur'an. Nah, wa dzakara fihil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'abdu rabbih mardiyya. Jadi tiga sifat mulia yang Allah sebutkan kepada Nabi Ibrahim Ismail. Yang pertama, dia selalu memerintahkan salat. Ini wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkan anakmu untuk salat. Siapapun kita, orang tua yang pengen punya anak seperti Nabi Ismail, dan kita seorang anak yang pengen punya keturunan seperti Nabi Ibrahim, maka yang pertama harus memerintahkan keluarga kita, anak kita salat. Wa'mur ahlaka bis salat.
perintahkan anak kita untuk sholat. Yang prioritas, yang pertama. Tapi Ustaz, anak aku ini capek Ustaz. Sholat. Nah, tapi sholatnya sambil ngantuk, tidak apa-apa. Ngantuk tidak masalah. Kadang kita kan lihat anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, kalau sholat, mata kemana, rai kemana, Masya Allah, kaki kemana. Tidak apa-apa, sholat. Nah, saya punya anak ya, biasakan untuk anak kita umur 5 tahun, nah, sholat sambil nyender ranjang. Tapi sholat. Nah, sholat di, iya. Walhasil, tidak masalah. Yang penting kita perintahkan dulu anak kita sholat. Jangan sampai kita tidak merintahkan anak kita sholat. Dengan cara dia, nanti perlahan-lahan kita ajarkan ilmu kepada mereka. Nah, sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, sholat itu harus wuduk dulu. Kadang anak kecil itu langsung wuduk, sungkan dia. Masya Allah, kaget Pak, dingin Pak. Sudah sholat. Tapi Ustaz, ini kan tidak sah sholat. Pendidikan dulu yang pertama. Nah, baru nanti kita ajarkan. Nah, sebelum sholat harus wuduk dulu. Nah, Masya Allah. Walhasil. Jadi yang pertama, perintahkan anak kita sholat. 2, wazzakah. Mengeluarkan zakat. Maksudnya apa? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Nabi yang kaya raya. Saking kaya ya, beliau pernah sedekah itu 1000 kambing. 300 unta. Luar biasa, bukan main-main. Walhasil sampai kata Nabi Ibrahim. Maka inilah sebabnya. Sampai dia ngomong, jangan kena hartaku. Kalau seandainya aku punya anak, aku juga akan korbankan anakku. Masya Allah. Maka Allah tagih itu janji Nabi Ibrahim. Hati-hati kita. Maka ini pelajaran penting juga. Jangan mudah bernazar sesuatu yang berat. Jangan mudah bernazar. Nazar dak nazar, Masya Allah, takdir Allah tetap berjalan. Nah, maka jangan mudah bernazar. Dikit-dikit bernazar. Aku bernazar Ustaz. Nah, kalau anak aku lulus begawe, aku nak nraktir jamaah ini makan nasi gulai kambing. Umpamanya. Masya Allah. Tiba-tiba lulus kan anak kita. Masya Allah, Ustaz, berat Ustaz nak nraktir jamaah gulai kambing. Cobalah kalau aku traktir, model bayalah. Masya Allah. Ala kadar. Nyesel akhirnya. Jadi nazar itu jangan berat-berat. Nazar itu hukumnya apa? Makruh. Bernazar itu asli hukumnya makruh. Nah, tidak bagus. Masya Allah. Seolah-olah memaksa Allah. Seolah-olah. Itu kan kita punya kehendak. Kita punya keinginan. Nah, kita pingin keinginan kita terwujud, maka kita bernazar. Kan seperti itu kadang kita. Nah, ana urid wa anta turid. Kata Allah. Aku punya keinginan, kau punya keinginan. Yang terjadi di dunia itu sesuai dengan apa yang kukendaki, kata Allah. Masya Allah. Maka nazar itu makruh sebenarnya. Nah, tidak bagus. Walhasil. Nabi Ibrahim selalu ngomong, andai aku punya anak, aku potong. Maka ditagih oleh Allah. Nabi Ibrahim tidak mau makan kecuali beliau ngajak orang makan di rumahnya. Keliling sampai 4 kilo untuk mencari orang yang mau diajak makan di rumahnya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, kalau punya wong mak ini lapang gitu. Masya Allah. Tetangga sih kok ini model. Masya Allah. Tak galak makan dia kecuali ngajak wong. Oh, kita tak usah makan. Nunggu depan rumah be. Masya Allah. Ngapa lo makan? Ke rumah. Bismillah. Masya Allah. Kalau ada orang seperti ini. Nabi Ibrahim 4 kilo jalan. Nyari orang yang belum makan. Masya Allah. Kita walhasil. Yang penting aku kenyang gereja kawan. Walhasil. Jangankan kita ngajak orang makan. Kadang kita prasmanan. Ada ngejo orang belakang. Masya Allah. Makan dengan ngantri. Itu berpikir. Oh, rendang ada 3. Walhasil. Nah, belakang kawan ada 5. Walhasil. Kita masih ngambil rendang 2. Ada kawan. Masya Allah. Ngantri dia. Walhasil. Habis ngantri. Di belakang ada 5. Tak galak aku nak ngambil rendang ini. Masya Allah. Hebat kawan dia. Pas nyok kawan. Ayam lah 2. Masya Allah. Dendeng 3. Pantas tak ngambil rendang. Walau penuh piring tadi. Walhasil. Jadi kita harus punya ini. Kalau orang rajin sedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah, Allah akan berikan kemudahan segala urusannya, dan Allah akan jaga anak-anaknya. Maka boleh kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita sedekah, niatkan untuk kebaikan dan kesolehan anak keturunan kita. Itu kata ulama. Jangankan sedekah, semua ibadah kita. Aku majelis ilmu ya Allah, mudah-mudahan anakku cinta dengan ilmu. Jadi ulama. Aku sedekah ya Allah, mudah-mudahan kau jaga anakku dari fitnah, jaga dari keburukan, jaga dari fitnah, dari kejahatan. Jaga dari narkoba, jaga dari zina, jaga. Saat sedekah. Karena saat kita sedekah, malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Saat kita didoakan malaikat, maka doa kita cepat diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini bersyukur luar biasa. Yang hobi sedekah ini Masya Allah. Zakat. Kemudian yang ketiga, wa kana inda rabbihi mardiya. Nabi Ismail itu, dia selalu ridha atas ketetapan Allah. Wah, ini puncaknya. Orang harus ridha atas ketetapan Allah. Apapun yang dititipkan Allah, apapun yang ditakdirkan Allah, itulah takdir terbaik kita.
Itu takdir terbaik kita. Maksud, jangan pernah tidak ridho. Apa itu ridho, Ustaz? Sururul qalb ala madaratil qada. Hati senang menerima ketetapan Allah. Harus ridho kita. Naam. Kau tidak ridho, kata Allah. Naam. Kau tidak sabar, carilah Tuhan yang lebih sayang daripada aku, kata Allah. Kita harus ridho atas ketetapan Allah. Nabi Ismail itu ridho saat diuji oleh Allah, ridho. Nabi Ibrahim pun sama, ridho. Ini yang mahal. Maka ini pelajaran untuk saya dan kita semua. Kita jadi orang tua harus banyak-banyak ridho kepada Allah. Ridho dengan anak kita. Anak kita kalau sudah sholat, kalau sudah bisa ngaji, kalau sudah taat ibadah, kita harus ridho kepada Allah. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Nah, kadang mungkin anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Aku pengen Ustaz, anak aku ini jadi ini, Mama. Aku pengen anak aku jadi penguasa hebat. Aku pengen anakku jadi raja. Aku pengen anakku jadi pejabat. Tapi ngapa Ustaz? Anak aku nih suruh sekolah umpamanya, tak minat dia jadi pejabat nih. Oh, so, taknya dia malah ke bisnis. Kita harus ridho. Ridho orang tua. Oh, so, jangan sampai kita doakan yang jelek. Nak jadi apa nak? Kau nak? Masya Allah. Kau belajar kalau nak. Kadang Allah hantarkan kesuksesan di tempat yang tidak kita duga-duga. Masya Allah. Anak kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita membebani anak kita di luar kemampuan dia. Ini penting. Kita orang tua jangan bebani anak kita. Rahimahullah, kata Nabi. Semoga Allah merahmati. Siapa dia? Orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dia. Inilah namanya orang tua yang terbaik. Bukan orang tua yang durhaka. Karena kita sering dengar istilah anak durhaka, tapi ternyata ada juga orang tua yang durhaka. Siapa dia? Orang tua yang banyak membebani anak. Banyak nyusahkan anak. Na'udzubillah. Maksud kita mengurus anak kita, menjaga anak kita, memberikan yang terbaik untuk anak kita. Apa tujuannya? Tujuannya hanya satu, untuk mencari ridha Allah dan anak kita agar bisa taat kepada Allah. Titik. Jadi anak soleh. Itu aja. Gak usah banyak kita berangan-angan. Kadang kita minta maaf, terlalu panjang angan-angan. Kaget kalau aku tua, anak akulah yang ngurus aku. Anak akulah yang jamin hidupku. Jangan. Kita orang tua, tugas kita yang terbaik untuk anak kita. Jangan pernah mengharap waktu tua diurus oleh anak kita. Jadi Ustaz, ya kalau tugas anak kita, kita ajarkan ilmu agama. Kita pintakan sholat. Kita didik anak kita dengan yang terbaik. Kasih makan halal dan seterusnya. Serahkan kepada Allah. Kalau bisa, kita ini tidak bergantung dengan anak kita. Kita tidak bergantung dengan anak kita. Biarlah, kau nak jadi apa terserah nak. Yang penting satu nak, jaga iman. Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan urus semua urusanmu. Masya Allah. Maka itu kita, jangan pernah berharap. Maka banyak anak, ini zaman kita ini, banyak orang tua yang nuntut anak. Kemarin sebelum lebaran, kita tahu berita yang itu miris. Nah, orang tua yang nuntut anaknya. Anaknya itu sakit. Operasi. Dia bekerja. Orang tua tidak tahu kalau anaknya sakit. Tiba-tiba lebaran, anaknya tidak ngirim THR ke orang tuanya. Marah orang tua. Kau anak durhaka nak. Kau sudah kubesarkan, kau sudah kuurus, tapi tidak peduli dengan orang tua. Padahal orang tuanya tidak tahu bagaimana keadaan anaknya. Anaknya sedang sakit, anaknya sedang berjuang. Maka inilah pentingnya kita. Jangan sampai jadi orang tua yang durhaka. Yang banyak menuntut kepada anak-anak kita. Maka itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita tahu ada Imra'atu Imran. Nah, istri Imran. Kalau kita baca dalam surah Ali Imran. Al, keluarga, Imran. Kalau kita baca dalam surat itu yang paling banyak ngomong tuh istrinya. Tidak ada yang ngomong situ Imran, tidak ada. Yang ngomong istrinya semua. Wa qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni mu'arraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Nah, yang ngomong itu istrinya. Maka biasa. Kalau istri itu lebih banyak ngomong dari laki-laki biasa. Memang itu kodratnya. Nah, yang masalah itu kalau lanang banyak ngoceh daripada betina. Ini bahaya. Bininya dia laki ngoceh. Nah, ini bahaya. Walhasil biasa. Nah, ternyata Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika dia pengen punya anak laki-laki, tiba-tiba yang lahir anak perempuan. Nah, dia agak sedikit kecewa. Nah, agak kecewa. Tapi istri Imran itu ridho atas ketetapan Allah. Tidak apa-apa. Yang penting tujuanku sama. Inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Aku nazar, aku berkeinginan lahir anakku nanti untuk khidmat, untuk nolong agama Allah. Itu tujuannya. Dari tujuan yang tulus itu, Allah hadirkan anak. Walaupun perempuan, ternyata tujuannya tetap sama. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Kalau kita urus dengan baik, maka ini jadi sebab kita masuk surga. Amin ya Rabbal. Akan kata Nabi, siapa orang yang ngurus
3 anak laki perempuan akan masuk surga. Kalau 2 ya Rasulullah akan masuk surga. Nah, dijaga betul anaknya. Maka ini tujuan kita adalah mendidik anak kita supaya taat kepada Allah. Sisanya serahkan kepada Allah. Rasa banyak nuntut dengan anak-anak kita. Masya Allah. Maka ini dari pelajaran Nabi Ismail luar biasa. Wa kana inda rabbihi mardiyah. Kita berjuang untuk ridha. Maka banyak kita jumpai. Ada orang-orang yang hidupnya bisa ridha atas ketetapan Allah. Hidupnya sulit. Banyak masalah. Tapi dia sembunyikan. Dia tahan. Orang lain tidak tahu kesulitannya. Orang lain tidak tahu kesusahannya. Nah, perempuan nahan. Suami laki-laki nahan. Maka Allah hadirkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Nahan. Masya Allah. Maka jangan heran. Kok bisa ya anak jadi soleh? Kok bisa anak jadi orang hebat? Itu sebenarnya karena doa yang hebat. Karena perjuangan orang tua berusaha untuk ridho atas ketetapan Allah. Jadi banyak. Ada orang tua yang biasa saja. Mungkin petani, mungkin pedagang yang hidupnya susah, tapi anak jadi orang hebat. Nah, kenapa? Orang tuanya ridho atas ketetapan Allah. Aku diamanah, aku diberikan Allah. Nah, pekerjaan ini berarti inilah pekerjaan terbaik. Yang penting halal. Dan berapa banyak hari ini orang-orang hebat yang punya kedudukan, punya harta banyak, tapi mereka bingung untuk ngurus anak. Bingung, sudah sekolahkan di sini, sudah les di sini, sudah ini dan itu. Tapi kenapa anakku masih kena narkoba? Kenapa anakku masih terkena pergaulan bebas? Kenapa? Dia sangka dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan penjagaannya, anak akan jadi orang baik. Padahal dia lupakan satu. Ketika dia serahkan anak itu kepada Allah, maka Allah lah akan menjaga anak kita. Seperti orang-orang dulu. Maka ini pentingnya kita ridho atas ketetapan Allah. Nah, jangan pernah tidak ridho. Saat kita ridho, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin ya Rabbal. Maka ini perjuangan Nabi Ibrahim untuk mendidik anaknya. Jadi 3 hal tadi. 1, perintahkan anak sholat. 2, perbanyak sedekah. Yang 3, ridho atas ketetapan Allah. Maka kalau bisa kita di bulan Zulhijjah niat dari sekarang untuk kurban. Untuk kurban. Masya Allah. Dan pastikan kurban yang kita keluarkan dari harta yang halal, yang paling bersih. Saya tadi baru ngisi workshop bersama Kades seluruh Nuba. Nah, tadi sore selesai jam 5. Ada yang bertanya, Ustaz, ya, gimana kalau orang haji, orang umroh, masuklah kurban, tapi dari uang haram? Wah, kita sering terjadi, dari uang haram. Nah, dari hasil, bandar Ustaz pergi haji. Iya, ngomong. Masuk Kades tuh ngomong. Walhasil. Nah, ini Ustaz, dari korupsi Ustaz, dia kurban sapi paling gemuk, sapi Bali, yang harganya ratusan juta. Gimana Ustaz? Maka ini harus kita perhatikan. Wa ta'atun. Nah, mimman haraman ya'kulu. Mithlul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Adapun ketaatan. Nah, dari orang yang menggunakan dari harta yang haram. Siapapun kita yang melakukan ketaatan dari barang haram, maka dia seperti membangun rumah di atas ombak. Allah. Kita mau bangun rumah ini, mau kokoh, tidak tergoyahkan. Harus ditancapkan di tanah yang keras, pondasi yang kokoh, bahan yang terbaik, barulah akan jadi rumah yang hebat. Nah, kalau kita bangun rumah di atas ombak, tidak akan mungkin bisa. Begitulah ibadah kita. Jangan menganggap dengan ibadah, dengan haji umrah, dengan kurban, lalu bersihlah harta kita. Ada orang anggap, biarlah Ustaz, korupsi 3M. Se-M pakai haji umrah, se-M-nya bangun masjid, nah se-M-nya baru untuk jalan-jalan. 3M. Wah, so, pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Nangis di depan Ka'bah. Apa jawab Allah? La labbaik wala sa'dik. Tak aku jawab. Tak ada kebahagiaan. Itu apa? Dari yang haram. Nah, waktu lempar jumrah, lempar batu. Lempar setan tuh kan? Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lempar setan. Kalau setan tuh pacak teriak-teriak dia. Oi, apa mabit aku? Awak sama baik gitu nih. Aku kau mabit setan. Tahu dia lebih setan dari aku. Walhasil. Apa artinya? Dari barang haram tidak bisa kita pakai untuk ibadah. Maka ini baju, pakaian, kopiah, sarung. Kalau ada 1 rupiah dari yang haram, tertahan ibadah kita tidak diterima Allah. Itu kalau pakaian. Bisa kita buang, bisa kita bakar. Bagaimana kalau masuk ke dalam darah daging kita dan anak istri kita? Kullu lahmin. Setiap darah yang masuk. Nabata min haram. Nah, yang tumbuh dari harta yang haram, fannar aulabi. Maka nerakalah yang bisa membersihkannya. Maka ayo kita sama-sama niat kebaikan, niat kurban, niat haji, niat umrah, dan kita pun berdoa, ya Allah, berikan kami rizki yang halal dan barokah. Amin ya Rabbal. Orang kalau ada keinginan,
pasti Allah akan berikan jalan. Tapi orang yang tidak ada keinginan, tertutup 1000 pintu kebaikan. Maka kita harus punya satu keinginan. Man fataha ala nafsi babun yang salihah, fatahallahu lahu sab'ina baba min abwabi taufik. Siapa orang yang punya satu niat tulus di hatinya, Allah akan bukakan 70 pintu kemudahan untuk dia. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa kurban. Amin ya rabbal alamin. Maka karena ibadah terbaik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma amila adami min amalin yaumin nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidak ada, kata Nabi, suatu amalan yang dikerjakan oleh anak keturunan Nabi Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah melebihi mengalirkan darah, maksud menyembelih hewan. Masya Allah. Karena nanti akan datang hewan kurban itu ayat yaumil qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna dama la yaqa minallahi makanan qabla ayaqa minal ardi fatibu biha nafsan. Akan datang dengan di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, kaki-kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum netes ke bumi. Maka lapangkanlah jiwamu, hatimu untuk melakukannya. Jadi sebelum darah itu netes ke bumi, dosa kita diampunkan Allah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Maka ini luar biasa. Niat kita untuk bisa kurban tahun ini. Yang terbaik apa Ustaz? Kalau bisa 1 orang 1 unta. Oh, itu yang paling bagus. 2, 1 orang 1 sapi. Nah, 3, 1 orang 1 kambing. Nah, boleh dah Ustaz 1 unta 7 orang? Boleh. Nah, 1 sapi 7 orang. Bagus. Nah, kalau bisa 1 keluarga ada yang berkurban walau 1. Karena nanti ada di situ ada sunnah kifayah, ada sunnah ain muakkad, nah ada wajib hukum kurban. Maksud sunnah kifayah Ustaz untuk ahlul bait. 1 keluarga itu, nah ada orang yang 1 kurban, maka 1 anggota itu dapat kesunahan kurban. Itu sunnah kifayah namanya. Giliran maksudnya. Tahun ini bapaknya, tahun depan istrinya, tahun depannya lagi anaknya. Maka 1 keluarga itu dapat pahala sunnah. Masya Allah. Jadi luar biasa. Tapi kalau 1 keluarga itu mampu, nah bisa untuk kurban, tapi tidak mau mengeluarkan, maka 1 keluarga itu terhitung seperti orang yang meninggalkan sunnah kurban. Jadi kalau minimal sekeluarga itu ada 1 jadilah. Masya Allah. Ada sunnah ain setiap individu kita. Sunnah ain muakkad. Setiap tahun kita dianjurkan untuk berkurban. Itu untuk kita masing-masing. Tapi kalau tidak mampu perorangan, maka 1 keluarga 1 jadilah. Nah, karena sunnah ain muakkad itu untuk 1 orang, 1 muslim, 2 mukallaf balik akil, 3 mampu. Nah, memiliki harta yang lebih untuk keperluan, nah makan, minum, tempat tinggal selama hari raya dan 3 hari tasyrik. Jadi 4 hari. Jadi 4 hari. Kalau sehari kita hitung keperluan kita ambillah 500.000. Nah, 500.000 kali 4 berapa? 2 juta. Berarti ada duit 2 juta. Terhitung orang mampu gitu. Apalagi itu beras cukup setahun. Kulkas penuh. Telur, daging, iwa, ayam ada kalau. Walhasil. Duit dipegang 5M. Oh, Masya Allah. Walhasil. Di atas amin. Walhasil. Ada M. Mau ibu, matus, mau piah. Walhasil. Banyak duit ini. Tak kurban. Hati-hati. Nabi marah dengan orang yang tidak mau berkurban, sedangkan dia punya kelebihan harta. Man kana lahu sa'atun walam yudahi falaiqrabanna musallana, kata Nabi. Siapa orang yang memiliki kelapangan dan dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat musalla kami. Jangan dekat-dekat tempat solat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau tidak boleh dekat dengan musalla Nabi, tempat solat Nabi, berarti dia akan jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan remehkan sunnah tiap tahun. Karena ada jamaah kita ngomong, Ustaz, aku nih sudah berkurban Ustaz. Kapan, Bu? Dulu tahun 86. Kan gelamo ya. Penting pernah Ustaz. Masya Allah. Tiap tahun kurban ini. Tahun kemarin kurban, tahun ini kurban lagi. Tahun depan kurban, setiap tahun. Nah, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Allah telah berikan kita nikmat yang banyak. Banyak nikmat kita tahun ini ya Allah. Masya Allah. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat kelapangan, kemudahan segala urusan, nikmat segalanya. Allah berikan ketenangan ibadah, nikmat. Maka fasalli, salat, wanhar, dan berkurban. Cara syukur nikmat, 1 salat, 2 berkurban. Masya Allah. Salat apa ini? Ini salat Idul Adha dalam kebanyakan tafsir. Maka salat sunnah Idul Adha lebih afdal dari salat sunnah Idul Fitri. Kadang kita ini lebih ragab kalau Idul Fitri daripada Idul Adha.
Kalau Idul Adha pakai baju lama. Ala kadar. Padahal salat sunnah Idul Adha lebih afdal dari salat sunnah Idul Fitri. Kenapa? Dalilnya langsung dari Al-Quran. Fasalli, salatlah. Maksudnya salat Idul Adha. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Maka kita harus semangat nih, nyambut hari Idul Adha. Tapi kita Idul Adha ini, ya, tak biasalah. Kalau tak kata puasa. Masya Allah. Puasa sunnah. Kalau bisa 10 hari, mantap. Tak bisa, 2 hari jadilah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang luas, sehat badan. Mudah-mudahan Allah berikan semoga kemudahan segala urusan. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah taat ibadah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan saleh dan salehah, bahagia dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Walidina, bisa doa untuk kami ya Allah. Wa syekhina, guru-guru kami ya Allah. Wa ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah. Wa liman ahsana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Wa liman awsana bidu'a, dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al hada jaman marhuma, berkahi perkumpulan kami ya Allah. Wa tafurqan min ba'di tafurqan maksuma wa la taj'alna wa ma ma'ana syaqiyan maqtudan wa mahruma. Jadikan kami orang yang mendirikan salat ya Allah, dan untuk anak keturunan kami ya Allah. Rubah hati keluarga kami ya Allah yang belum tergerak untuk salat ya Allah. Lembutkan hatinya, berikan mereka hidayah ya Allah sebelum kau cabut nyawa mereka ya Allah. Dan juga keluarga kami ya Allah, dan juga tetangga-tetangga kami ya Allah, dan semua kaum mukminin mukminat ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Buatlah kami salat ini terasa nikmat ya Allah dalam hidup kami, dan jadi tujuan hidup kami ya Allah, dan untuk anak keturunan kami. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kami tidak lagi maka belajar kita hari ini dan berkata alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah